Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kita akan bahas logika matematika, di mana logika matematika akan kalian temukan pada soal UTBK. Jadi kalian yang mau tes CPNS ataupun ikuti tes yang ada psikotesnya, biasanya akan ada soal-soal pendidikan kesimpulan dari premis-premisnya. Nah, pada video kali ini kita akan bahas logika matematika secara detail disertai dengan contoh contohnya. Semoga kalian bisa diterima di perguruan tinggi yang kalian inginkan dan juga diterima di departemen atau instansi CPNS yang kalian temukan. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Logika matematika. Yang pertama yang akan kita bahas itu adalah pernyataan kalimat terbuka serta ingkarannya. Pernyataan adalah suatu kalimat yang menyatakan nilai benar saja. Jadi nilai benar saja atau salah saja. Tetapi tidak sekaligus salah ya atau benar saja. Contohnya begini. 7 adalah bilangan ganjil. Ini kita nyatakan dengan benar. Benar di sini, tidak ada yang lain. Malang, contoh yang kedua, Malang adalah ibu kota Jawa Timur. Kita akan bilang salah. Karena ibu kota Jawa Timur itu kan Surabaya. Nah, seperti itu. Jadi suatu pernyataan itu kita harus menganggapnya benar tok atau salah tok. Nah, begitu. Kemudian kalimat terbuka. Kalimat terbuka itu kalimat yang masih memuat variabel atau berubah dan belum dapat ditentukan nilai benar atau salah. Jika berubah atau variabel diganti dengan konstanta, maka menjadi suatu pernyataan. Contoh gini ya. Kita coba suatu contoh. Nah, suatu contoh. Jika X ditambah 3 sama dengan 5. Kalimat semacam ini masih ada X. Nah, masih ada X. X itu sebagai suatu variabel yang belum bisa ditentukan salah atau benarnya. Sehingga kalimat ini masih terbuka. Kecuali X misalnya kita ganti dengan angka 2. Menjadi suatu pernyataan yang benar. Contoh seperti itu. Kalau X kita ganti angka 5. 5 ditambah 3 kok sama dengan 5? Oh, berarti salah. Pernyataan yang salah. Nah, itu namanya kalimat terbuka. Kemudian ingkaran atau negasi. Ingkaran adalah pernyataan baru dengan nilai kebenaran berlawanan dengan nilai pernyataan semula. Contoh begini. Jika P, ya, P itu adalah 6 lebih besar dari 2. Benar dia. Kalau tidak P, 6 itu kurang sama dengan 2. Salah. Karena 6 itu kan memang seharusnya lebih besar dari 2. Selanjutnya tentang operasi logika. Ada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Konjungsi ada 2 premis P, Q. Konjungsi itu dan. Cara menghafal ya. Jika P benar, Q benar, itu benar. Jadi kalau dua-duanya benar, benar untuk konjungsi. Yang lain salah, benar salah ya salah, salah benar salah, salah salah. Asal ada salahnya kalau konjungsi itu salah. Disjungsi di sini adalah atau, ya, atau P atau Q. Atau itu kan memilih. Di mana di situ ada yang benar, berarti kita anggap benar. Di mana tidak ada, berarti kita anggap salah. Nah, ini kan tidak ada. Nah, ini tidak ada yang benar. Kemudian implikasi. Jika P maka Q. Yang salah itu jika yang pertama benar, maka salah itu salah. Yang lainnya benar. Kalau biimplikasi itu jika dan hanya jika. Jika P dan hanya jika Q. Jika berbeda salah. Ini berbeda. Nah, ini kan berbeda. Itu salah. Ya. Dan yang sama kita anggap benar. Kemudian pernyataan majemuk yang ekuivalen. Ekuivalen itu nilai kebenarannya sama. Dua pernyataan yang mempunyai nilai kebenaran yang sama. Contoh misalnya ini. P
maka Ki itu sama dengan tidak P atau Ki. Nah, ini sama. Kemudian P dan tidak Ki itu sama dengan negasi. Ya kan? Ki atau negasi P. Jadi ini juga sama. Nah, semacam ini. Sekarang negasi pernyataan majemuk. Jika tidak P dan Ki, itu dan ini dirubah menjadi atau. Ya. Kemudian kalau atau dirubah menjadi dan, semua dinegasi. Ya. Negasi, konjungsi, dan disjungsi. Kalau misalnya kita diminta untuk menegasi implikasi P maka Ki. Nah, semacam ini. Ingat-ingat di pernyataan ini bahwa implikasi itu kan tidak P atau Ki. Maka ini sama saja kita itu menegasi tidak P atau Ki. Nah, semacam ini. Maka akan ekuivalen dengan P dan tidak Ki. Jadi negasi daripada implikasi itu P dan tidak Ki. Confess, invest, dan kontraposisi. Yang namanya confess daripada implikasi itu hanya dibalik saja. Yang dulunya P maka Ki, maka confessnya adalah P maka Ki. Kalau invest itu tidak dibalik, ya invest ini itu hanya dikasih negasi saja. Sedangkan kontraposisi dari P maka Ki itu adalah tidak Ki maka tidak P. Coba misalnya gini, contohnya ya. Tentukan confess, invest, dan kontraposisi dari implikasi jika harga BBM naik ini P, maka semua harga barang naik. Ini kita anggap Ki. Confess. Confess itu P Ki menjadi Ki P. Maka ini Ki, ini P. Kemudian invest. Invest itu tidak P, tidak Ki. Sehingga kalau invest ya, jika harga BBM tidak naik, maka ada harga barang yang tidak naik. Jadi tidak P, tidak Ki. Kalau kontraposisi, di sini tidak Ki, di sini tidak P. Jika harga barang tidak naik, maka harga BBM juga tidak naik. Sekarang kita bicarakan tentang penarikan kesimpulan. Ada 3 model penarikan kesimpulan: modus ponen, modus tollens, dan silogis. Tapi kita tidak perlu menghafal. Yang penting begini. Untuk modus ponen ini kan sama. Maka kilah kesimpulannya. Jadi kalau sama itu, yang sama bisa kita coret. Kemudian, nah ini kemudian, kalau P maka Ki, di mana untuk modus tollens kok di sini tidak Ki, maka caranya tidak dicoret, tetapi biar kita bisa mencoret, ini kita jadikan kontraposisi dahulu. Maksudnya gini, tidak Ki, maka kan tidak P, ini kontraposisinya. Maka kalau tidak Ki, ini kan sudah sama. Nah, kita coret saja. Maka kesimpulannya kan tidak P. Nah, seperti ini. Kemudian untuk yang silogis, ada yang sama, ada, ini ya sama. Maka kesimpulannya, nah ini maka kesimpulannya adalah P maka R. Ini P maka R. Contoh misalnya. Kita ambil contoh Upi rajin belajar, kita anggap ini P. Ya, Upi rajin belajar itu P. Maka naik kelas itu Ki. Upi rajin belajar P. Loh, ini kan bisa dicoret. Maka kesimpulan dari ini kan Ki. Maka Upi naik kelas A. Loh, kan gitu. Mudah sekali. Contoh kedua. Jika Badu rajin belajar dan patuh pada orang tua, ini kita anggap P. Maka ayah membelikan bola basket, ini kita anggap Ki. Ayah tidak membelikan bola basket, ini kan tidak Ki.
Maka pernyataan yang pertama itu kita kontraposisi. Tidak Ki, maka kan tidak P. Pernyataan kedua ini tidak Ki. Nah ini kita coret ini. Kita dapatkan tidak P. Sedangkan P itu adalah jika Badu rajin belajar dan, ya kan, Badu rajin belajar dan patuh pada orang tua. Sehingga kalau tidak P itu ya Badu tidak rajin belajar. Jadi Badu itu kata-katanya ada tidak. Tidak rajin belajar dan seterusnya. Atau Badu tidak patuh. Jadi kata-katanya ada tidak patuh lagi. Berarti jawabannya adalah Badu tidak rajin belajar atau Badu tidak patuh pada orang tua. C jawabannya. Nah, gitu. Contoh soal yang terakhir. Jika sebuah segitiga siku-siku kita anggap P. Kemudian maka salah satu sudutnya 90 Ki. Premis yang kedua, jika salah satu sudutnya adalah 90 Ki, maka berlaku teorema Pythagoras. Ini misalnya R. Ternyata ini dengan ini sama. Ya udah kita coret saja. Kesimpulannya kan P, maka R. Ini kesimpulannya. Yang diminta itu kan ingkaran. Ingkaran dari P, maka R. Ingkarannya itu kan P dan tidak R. P dan tidak R ingkarannya. Jadi sebuah segitiga siku-siku itu P dan, nah, dan ya kan, dan tidak berlaku. Ada kata-kata tidak di sini. Tidak berlaku, maka jawabannya adalah D. Soal ujian diketahui premis-premis. Yang pertama, jika hari hujan, maka ibu memakai payung. Yang kedua, ibu tidak memakai payung. Nah, penarikan kesimpulan yang sah dari premis-premis tersebut adalah, nah, sekarang kita lihat ini. Kalau yang pertama, jika hari hujan ini kita anggap P, jadi kita coba garis di sini. Kalau ini P, kemudian ibu memakai payung, kita anggap Q. Premis yang kedua, ibu tidak memakai payung, berarti kan dianggap tidak P, tidak Q. Sehingga kalau kita tuliskan, jika P, maka Q. Yang kedua kan tidak Q. Nah, bagaimana dengan menarik kesimpulan model ini? Untuk yang pertama, kalau kita kontraposisikan, itu kan menjadi tidak Q, maka tidak P. Yang kedua itu kan tidak P, tidak Q. Karena pernyataan yang pertama ini sudah sama, caranya kalau ini kita coret, hasilnya kan tidak P. Inilah merupakan kesimpulan yang sah. Maka kesimpulannya adalah untuk P itu kan hari hujan. Maka kesimpulannya adalah tidak P. Nah, tidak P ini jadi tidak P. Tidak P itu ya berarti kesimpulannya hari tidak hujan. Maka jawabannya adalah A. Soal ujian diketahui premis yang pertama, jika Adi rajin belajar, maka Adi lulus ujian. Kalau yang Adi rajin belajar kita anggap P, kemudian Adi lulus ujian kita anggap Q. Sekarang kita analisis untuk yang premis kedua. Jika Adi lulus ujian, berarti kan di sini nih, maka Adi dapat diterima di PTN. Premis yang kedua ini,
yang pertama Adi lulus ujian itu kan sama dengan ini. Berarti ini Ki. Adi dapat diterima di PTN. Ini kita anggap R. Kalau kita tuliskan dalam notasi logika, kita dapatkan P, maka Q. Q, maka R. Ini sudah bisa langsung disimbolkan. Ya. Sebelah kanan sama dengan sebelah kiri di sini. Berarti ini bisa kita hilangkan. Hasil akhirnya atau kesimpulannya P maka R. P tadi itu adalah Adi rajin belajar. R, Adi dapat diterima di PTN. Kesimpulan akhirnya adalah ini bahasanya, jika Adi rajin belajar maka Adi dapat diterima di PTN. Jawaban akhirnya adalah A. Soal ujian, perhatikan premis-premis berikut. Jika saya giat belajar, ini kita anggap P, maka saya bisa meraih juara. Ini kita anggap Q. Saya bisa meraih juara, berarti kan ini sama tuh. Berarti ini Q. Maka saya boleh ikut bertanding. Ini R misalnya. Kalau kita tuliskan dalam bentuk notasi logika, didapat P, maka Q, maka R. Menarik kesimpulan, sebelah kanan ini dan kiri yang bawah itu sama, berarti bisa dicoret. Hasil kesimpulannya yang sah adalah P, maka R. Permintaan soal ini adalah ingkaran dari kesimpulan kedua premis ini. Berarti ini kita ingkari. Mengingkarkan P maka R itu tulisannya ingkaran P maka R itu akan ekuivalen dengan P dan tidak R. Maka di sini nanti kita harus mencari jawaban. Ada kata-kata di sini adalah dan, ya, dan tidak. Berarti di sini nanti juga harus ada kata-kata tidak. Jadi dan tidak, ya, dan tidak. P itu saya giat belajar. Ya, kita cari saya giat belajar. Ini saya giat belajar. Dan, nah ini dan, berarti ini salah. Dan, ya, maka juga salah. Dan tidak. R, ya, saya boleh ikut bertanding itu R. Berarti tidak R, ya, saya tidak boleh ikut bertanding. Jawabannya ya A. Soal, perhatikan premis-premis berikut ini. Jika Adi murid rajin, kalau pernyataan ini kita anggap P, maka Adi murid pandai. Ini Q. Adi murid pandai. Jika Adi murid pandai, berarti kan ini kita sama dengan ini. Niki, maka ia lulus. Kalau ini kita anggap R. Kalau kita tulis dalam notasi logika, ya, operasional logika, P maka Q, kemudian di sini Q, kita tulis Q, maka R. Dari dua kesimpulan ini, dari dua pernyataan ini, bisa kita simbolkan Q di sini kan bisa kita hilangkan. Ya, tersisa P sama R, maka bisa kita tulis P maka R. Ini adalah hasil kesimpulan. Soal di sini yang diminta itu adalah ingkaran. Ingkaran dari P maka R itu adalah, nah ini kan begini, itu adalah P dan tidak R. Jadi ada kata-kata dan, nah dan tidak. Jadi ada kata-kata dan,
Terus kemudian nanti di sini adalah tidak. Nah, sekarang kita cek untuk jawabannya. Kesimpulan akhirnya adalah Adi murid rajin. Nah, jadi Adi murid rajin ini adalah P-nya. Jadi Adi murid rajin dan tidak lulus ujian. Jawabannya B. Soal ujian. Perhatikan premis-premis berikut. Jika kita bersungguh-sungguh, kita anggap P, maka kita akan berhasil. Ini kita anggap Q. Jika kita akan berhasil, ini kan sama toh, berarti sini Q. Ya. Kita tidak akan kecewa, ini kita anggap R. Kalau kita buat notasi dalam bentuk notasi logika, berarti P maka Q maka R. Kalau kita simpulkan, ini Q-nya kan sama, bisa dicoret. Hasilnya kan P maka R. P maka R. Yang diminta adalah negasi. Berarti ini kita negasi. Negasi dari P maka R itu kan ekuivalen dengan P dan tidak R. Maka sekarang kita lihat P. P itu kita bersungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh. Nah, ini bisa. Dan. Nah, dan. Berarti di sini ada kata dan. Oh, berarti ini salah. Dan kita tidak akan kecewa. Itu R. Berarti tidak R ya. Tidaknya hilang. Berarti kita akan kecewa. Maka jawabannya adalah C. Kita bersungguh-sungguh dan kita akan kecewa. Soal ujian. Diketahui premis-premis berikut. Jika Ani lulus ujian, ini kita anggap P, maka ia kuliah di perguruan tinggi negeri Q. Nah, niki. Jika Ani kuliah di perguruan tinggi negeri, itu kita anggap Q, maka Ani jadi sarjana, itu R. Yang ketiga, Ani bukan seorang sarjana. Kan berarti di sini tidak R. Kalau kita tuliskan di dalam notasi logika, P itu kan maka Q. Ini premis yang pertama. Yang kedua, Q maka R. Yang ketiga, tidak R. Untuk menarik kesimpulan yang seperti ini, kita tidak perlu semuanya dulu. Kita ambil 1 dan 2 dulu. Maksudnya begini. Yang pertama dan kedua ini, P maka Q, Q maka R, Q-nya kan sudah sama, berarti bisa dicoret. Hasil yang pertama kedua itu kan P maka R. Yang ketiga itu kan tidak R. Kalau kita belum bisa menyimpulkan yang ini, hasil yang pertama tadi, P maka R dan tidak R, ini yang pertama itu bisa kita kontraposisi. P maka R itu bisa kita buat kontraposisinya kan tidak R, maka tidak P. Yang ketiga kita tulis lagi, yaitu tidak R. Ini sudah sama di sini. Berarti hasil akhirnya itu adalah tidak P. Berarti di sini tidak P. Ini adalah hasil akhir kesimpulan daripada ketiga premis ini. Tidak P. P itu kita lihat P. P itu kan Ani lulus ujian. Kalau tidak P gimana? Ya tidak P ya Ani tidak lulus ujian. Ani tidak lulus ujian itu ada di jawaban C. Inilah hasil akhirnya.